Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari setiap kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita membawa persembahan yang terbaik di dalam hadirat Tuhan. Mari setiap kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami masih boleh melangkahkan kaki kami untuk datang ke rumah Tuhan. Memuji, menyembah, meninggikan Raja di atas segala Raja. Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa. Kami mau memuji Engkau Tuhan dengan segala yang kami miliki Tuhan. Sebagai persembahan yang harum, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan kami percaya Roh Kudus telah hadir di tengah-tengah setiap kami. Melawat ibadah ini, melawat setiap pribadi yang hadir pagi hari ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan pagi hari ini. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Hati kami siap Tuhan. Katakan, hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Hati kami siap Tuhan. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Katakan, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Oh, tinggikanlah
percaya Roh Kudus telah hadir. Yang percaya katakan amin. Amin. Sebab Yesuslah satu-satunya yang menjadi sahabat kita. Sebab Yesuslah satu-satunya yang selalu ada bersama dengan kita dalam setiap musim. Amin. Mari kita sama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Kita memberikan suara yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kita mau bertepuk tangan dengan penuh semangat. Katakan hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hey! Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di mana? Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Boleh tepuk tangannya lebih semangat lagi di atas kepala. Kita sama-sama mau panggil nama Yesus. Siap? Yesus, Kaulah sahabatku. Mana suaranya jemaat Tuhan? Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku. Lebih semangat lagi memuji Tuhan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku. Panggil nama Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang
Tuhan. Hey! Mana tepuk tangannya? Kasih senyum yang terbaik. Kau Tuhan yang mulia,
setiap orang percaya adalah bukti dari kebesarannya Tuhan, bukti dari menggenapi firman Tuhan, sebab kita dibentuk menjadi serupa seperti Dia yang menciptakan setiap kita. Maka setiap kita orang percaya adalah kita sebetulnya adalah yang harus menggenapi setiap firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dan setiap langkah kehidupan kita, di situ ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Karena kehidupan orang percaya disertai dengan kuasa Tuhan dan kebesaran Tuhan. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
kebesaran-Mu. Berikan suara-suara yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ketika kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami berani ambil tanggung jawab. Maka hidup kami boleh menggenapi firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Kau menyertai setiap langkah kehidupan kami. Ketika kami berani ambil tanggung jawab Tuhan, kami percaya Tuhan kami boleh menjadi bukti kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang lain Tuhan. Bahkan bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan, mereka melihat hidup kami Tuhan. Mereka ingin kenal Yesus yang kami sembah. Mereka ingin berjumpa dengan Yesus yang kami muliakan. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh ambil tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Ini juga tanggung jawab kami Tuhan untuk kami duduk dengan diam, dekat kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu yang serba terbatas ini Tuhan. Hamba-Mu bersandar kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kau pakai hamba-Mu, mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar hamba-Mu dan jemaat Tuhan boleh diurapi dengan pengurapan yang sama. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan sama-sama diberkati Tuhan. Sama-sama diubahkan oleh Tuhan. Sama-sama dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah melayani kita dalam pujian dan penyembahan. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini kita masih bicara tentang responsibility. Ya, kemarin Ibu Irin menyampaikan, pas saya lihat kok khotbahnya mirip-mirip ya. Tadinya saya minta, udahlah kamu aja yang khotbah gitu. Tapi kan saya perlu tanggung jawab ya. Perlu belajar tanggung jawab. Nah saudaraku dikasih Tuhan, penting buat kita melatih, namanya melatih bertanggung jawab. Karena tidak ada di antara kita ketika kita lahir itu langsung ngerti tanggung jawab. Betul? Betul Bapak Ibu Saudara? Dimulai dari hal-hal sederhana, boleh judul khotbahnya? Dari hal-hal yang bersifat sederhana, contohnya di rumah kita merapikan kasur. Bangun tidur, merapikan kasur. Kemarin saya sempat beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol kalau nggak salah sama Matthew, adiknya itu lagi kuliah lagi masuk asrama ya. Masuk asrama di Banyumas, betul ya? Purwokerto di mana ya? Oh di Lawang, kok di Banyumas sih? Di Lawang. Katanya dikasih PR tiap paginya merapikan kasur, betul ya? Kata Emi mana? Betul ya? Harus bisa kotak ujungnya, pinggir-pinggirnya kotak. Seperti kayak ngerapikan kasur di hotel. Bahkan saya pernah baca satu artikel. Orang-orang yang masuk tentara Navy SEAL, US Army, Angkatan Bersenjata Amerika, saya nggak tahu apakah di Indonesia juga dilatih seperti itu. Nanti saya tanya Pak Sebua ya. Itu ketika mereka masuk barak, sebelum mereka perang, kerjaan mereka tiap pagi adalah merapikan baraknya mereka. Merapikan kasurnya mereka. Harus rapih kotak persegi, benar-benar persegi gitu loh. Dan itu tiap hari rutin, tanggung jawab mereka dikerjakan dan dilakukan setiap hari. Karena dia bilang gini, komandannya bilang gini, kalau kamu gak bisa beresin hal kecil, kamu gak mungkin bisa beresin hal yang lebih besar. Betul ya? Tanggung jawab, merapikan lemari pakaian, menaruh handuk pada tempatnya setelah mandi. Berapa banyak antara kita suka taruh handuk sembarangan? Habis mandi, taruh di kursi, di atas kulkas mungkin. Di dalam kulkas mungkin. Saya nggak tahu. Mencuci piring, mungkin anak-anak kita yang masih kecil mereka belum bisa cuci piring, tapi mereka dilatih untuk menaruh piring makanan atau gelas habis mereka pakai di tempat cuci piring. Bangun pagi, memulai aktivitas sekolah, kuliah, bekerja, ibadah. Buang sampah pada tempatnya. Saya percaya kalau orang Indonesia, seluruh orang Indonesia, 300 juta ya kalau nggak salah penduduk Indonesia, bertanggung jawab buang sampah pada tempatnya, saya percaya Indonesia akan bersih dari sampah. Setuju nggak? Tapi yang jadi problem, kenapa Indonesia selalu kesulitan menangani sampah? Karena mereka nggak punya tanggung jawab untuk mengerjakan itu. Kan kalau banjir gampang, salahin aja pemerintah, solusinya itu. Itu yang keliru dari bangsa kita. Ya, buang sampah bukan pada tempatnya tapi sembarangan.
mengunci pintu saat pergi atau sebelum tidur malam dan lain sebagainya. Minggu lalu saya nggak ibadah full di tempat ini, saya cuma sampai jam 7-an, karena saya antar anak saya Rafael untuk tampil di HKBP. Untuk pertama kalinya dikasih tanggung jawab untuk tampil di depan umum, saudara. Anak saya harus speech dalam bahasa Inggris dengan kedua temannya, ya. Kemudian nyanyi dan main angklung. Awal mulanya saya udah printin kata-katanya supaya dia belajar. Karena gini, penting bagi anak saudara sebelum belajar sama-sama di sekolah, punya waktu, punya tanggung jawab untuk belajar di rumah sendiri dulu. Betul apa betul? Karena saya percaya kalau anak saudara nggak punya tanggung jawab untuk belajar di rumah, ketika belajar di sekolah bareng-bareng dengan teman-temannya, dia akan ketinggalan. Karena dia mungkin lihat temennya udah jauh lebih pintar, jauh lebih bisa. Saya bilang kamu punya tanggung jawab, ayo latihan, speech. Suaranya masih kecil, ayo suaranya lebih keras lagi. Tapi di HKBP nggak pakai mic lagi, ngomongnya udah nggak kedengeran, nyaris nggak kedengeran. Sayup-sayup terdengar. Ya, bangun pagi-pagi gitu kan, tampil, masih ada bisanya dia nguap di depan gitu. Ayo kamu belajar tanggung jawab. Kemarin tampil lagi di SMPK. Jauh lebih baik. Soalnya dikasih Tuhan setiap kita punya tanggung jawab. Apa yang jadi bagian, dan itu kita perlu latih. Minggu kemarin saya dengar katanya lift kita sempat bermasalah. Karena pencet sana, pencet sini, pencet sana, pencet sini. Makanya penting punya tanggung jawab, merawat. Karena biaya maintenance itu lebih mahal saudara, betul ya? Perlu setiap kita punya tanggung jawab nih. Habis pakai kamar mandi, ya matiin lampu deh. Habis buang hajat gitu ya, bersihin sendiri, ya tinggal siram. Punya tanggung jawab, setiap kita perlu melatih itu. Dan latihan itu perlu dari rumah, yang ngerti katakan amin. Amin saudara. Nah kita akan belajar satu tokoh, di mana tokoh ini luar biasa sekali. Setiap kali dipercayakan tanggung jawab, dia selalu mengerjakan dengan luar biasa. Bahkan bisa dikatakan excellent. Bahkan ia menjadi tokoh yang terkenal hingga namanya disebutkan terbanyak kedua setelah Tuhan Yesus. Saya coba cek namanya, itu ditulis kurang lebih 974 kali. Namanya Tuhan Yesus itu dicatat 1372 kali. Jadi ini setengahnya loh, kurang lebih setengahnya. Dia mendapat julukan sebagai seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Next. Di dalam Kisah Para Rasul, nanti saudara baca Kisah Rasul 13 ayat 22. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, Daud itu dikatakan a man after mine own heart. Seorang yang berkenan di hatiku. Bahkan seorang yang berkenan selain hatikunya sendiri, selain hati Tuhan, itu siapa? Daud. Ya. Kita mengatakan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan segala kehendakku. A man after mine own heart. Soalnya kalau dikasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk kita punya tanggung jawab. Melatih tanggung jawab. Supaya apa? Hidup kita berkenan sama Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saudara mau hidup berkenan kepada Tuhan? Nah kita akan sama-sama belajar. Apa saja yang bisa kita pelajari nih dari Daud. Kemarin juga ada hal ini ya. Lakukan dari hal yang kecil. Yang pertama, poin saya pelajari saudara, mari kita belajar mengerjakan hal kecil dengan kecintaan yang besar. Sama-sama katakan apa? Mengerjakan hal kecil dengan kecintaan yang besar. Sekali lagi, 2, 3. Mengerjakan hal kecil dengan kecintaan yang besar. Saya kutip kata-kata Bunda Teresa begini, sebab tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar. Tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar. Tidak semua dari kita itu Tuhan kasih untuk kelola organisasi yang besar. Untuk kelola perusahaan yang besar. Untuk kelola gereja yang besar. Untuk kelola restoran yang besar. Untuk kelola toko yang besar. Namun setiap dari kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Amin saudara. Melakukan hal-hal kecil, ya mungkin bagi orang itu remeh-temeh deh, gak perlu dikerjain deh, gak perlu tanggung jawab. Tapi Bunda Teresa katakan kita perlu melakukan, setiap dari kita bisa melakukan, dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Nah, kita pelajari bagaimana seorang Daud, kita tahu
Daud itu sebelum menjadi seorang raja yang luar biasa, raja yang besar, dia adalah seorang gembala. Coba kita lihat ayatnya. 1 Samuel pasal 16, ayat 11 dikatakan gini. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ini ceritanya waktu Daud mau diurapi. Inikah anakmu semuanya? Jawabnya masih tinggal yang busuk, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Bayangkan loh. Daud anak bungsu yang diabaikan oleh kakak-kakaknya, nanti saudara baca. Tapi Samuel dan seluruh keluarganya gak akan makan sebelum Daud datang. Saudara senang gak jadi orang gitu? Orang nungguin kita gak akan mulai makan, kita jangan mulai makan dulu sebelum dia datang. Hanya Daud nih yang terjadi nih saudara. Yang sering kali terjadi kan kita belum datang udah makan duluan ya, bahkan udah habis. Dalam terjemahan Indonesia Literal Translation, lalu Samuel berkata kepada Isai, apakah ini semua anak-anakmu? Dan dia berkata, masih ada yang termuda dan sebenarnya dia sedang merawat, dikatakan ada kata merawat kawanan ternak. Dan Samuel berkata kepada Isai, utuslah orang dan bawalah dia, karena kita tidak akan duduk berkeliling sampai dia datang ke sini. Bayangkan, gak akan duduk sampai dia datang. Sepenting itukah Daud? Halo? Sepenting itukah Daud? Bagi keluarganya gak penting. Tapi bagi Tuhan dan Samuel, dia penting. Halo? Saudara dikasih Tuhan, mungkin bagi keluarga saudara gak penting. Tapi ketika engkau ambil tanggung jawab, bagi Tuhan saudara orang yang penting. Yang ngerti katakan amin. Amin saudara. Nah saudara dikasih Tuhan, di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang lain. Ini ceritanya waktu Daud disuruh ya untuk menjadi pembawa makanan logistik. Ya ketika kakak-kakaknya berperang. Ketika Eliab kakaknya orang tertua, yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2.000-3.000 ekor itu? Berapa? Berapa yang digembalakan saudara? 2-3 ekor itu di padang gurun. Aku kenal sifat memberanimu dan kejahatan hatimu. Kau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Saya ingat satu penginjil, dia biasa khotbah di depan 5.000 orang, 10.000 orang. Satu ketika Tuhan utus dia untuk pelayanan di sebuah penjara tua. Ketika dia datang, dia pikir bahwa dia kan khotbah di depan 5.000 orang. Tapi ketika dia datang saudara, dia cuma khotbah di depan 30-50 orang narapidana. Bukan ribuan loh. Lalu dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan ini gak level buat saya Tuhan. Saya biasa khotbah di depan 5.000 loh. Saya biasa khotbah di depan 10.000. Lalu Tuhan bilang gini, aku yang pakai kamu. Kalau kamu gak mau dipakai untuk hal yang kecil, kamu gak bisa untuk melakukan hal yang besar. Lalu dia berdoa sama Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan kalau dia hampir melalaikan tugas dia. Apa yang terjadi? Setelah beberapa saat dia menyampaikan firman Tuhan, dia berkhotbah di depan 50 orang, narapidana, sama powerfulnya seperti dia khotbah di depan 10.000 orang. Sama powerfulnya, sama kencengnya, sama hebatnya, sama antusiasnya. Apa yang terjadi? 50 narapidana ini mereka bertobat terima Yesus. Terjadi pemulihan luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, mungkin seringkali kita bikin ini terlalu kecil buat saya. Ada satu ungkapan begini, next slide. Jika engkau terlalu besar untuk perkara kecil, maka engkau terlalu kecil untuk perkara besar. Ya Pak ya? Jika engkau terlalu besar untuk perkara kecil, maka engkau terlalu kecil untuk perkara besar. Nah saudara dikasih Tuhan, pekerjaan menjadi seorang gembala pada waktu itu bukanlah suatu pekerjaan yang diinginkan. Zaman dulu, kamu pengen jadi apa? Gembala, keren banget. Enggak ada. Pengennya apa? Tentara, jadi imam, jadi nabi, pengajar, ahli kitab. Gak ada yang mau jadi gembala, saudara. Bahkan dulu saya pun gak mau jadi gembala. Papi yang dipanggil kok. Tidak ada tuh ceritanya gembala melahirkan gembala, yang ada domba melahirkan domba.
Saya bilang gitu sama Tuhan. Pekerjaan yang dipandang sebelah mata. Bahkan saya tanya anak saya, Rafa, cita-cita kamu apa? Mau jadi apa? Saya pikir dia akan jawab, saya mau jadi pendeta kayak papi. Tahu jawaban anak saya apa? Saya mau jadi YouTuber. Satu video udah upload, saudara. Oke. Karena apa? Zaman dulu dianggap sebelah mata, dipandang hina, pekerjaan kaum marginal, penuh resiko, bahkan bagi orang Mesir merupakan suatu kekejian. Ini ceritanya Yakub, keluarganya, Yusuf bawa seluruh keluarganya pergi ke Mesir. Waktu itu kita tahu kisahnya kelaparan, ya 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Bagian akhir dikatakan ini, sebab segala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Jadi orang Mesir lihat orang Israel yang gembala, najis. Kita nggak bisa gaul. Makanya Tuhan tempatkan keturunan Israel di satu tempat yang namanya Goshen, tanah Goshen. Dan waktu 2017 kami pergi ke sana, sampai sekarang itu luar biasa loh, mujizat Tuhan masih ada di tanah Goshen. Sampai sekarang di tanah Goshen gak ada nyamuk, gak ada lalat. Berapa banyak di antara kita suka kesal kalau lagi pergi makan, lalat kemana-mana. Dan gerakannya random, ya random banget kan. Random banget loh lalat. Tapi di tanah Goshen gak ada nyamuk, gak ada lalat. Luar biasa loh saudara. Nah kita lihat, apa buktinya kalau Daud itu bertanggung jawab dengan hal-hal kecil yang orang anggap itu kecil, tapi dia lakukan dengan kecintaan yang besar. Saya mencatat ada 3 saudara. Next. Dia sigap dalam menghadapi bahaya. Nanti di dalam 1 Samuel 17 ayat 34-35, ini ceritanya waktu Daud ingin menghadapi Goliat. Daud berkata gini sama Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Dari latihan jadi kebiasaan tuh ya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, dikatakan, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Ya, perhatikan. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap apa? Menangkap apa? Janggutnya. Hari-hari ini di akhir zaman banyak istri-istri nangkap janggut suaminya. Lalu menghajarnya. Ada yang begitu? Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Apabila ia berdiri menyerang, maka aku menangkap. Luar biasa saudara. Dia sigap. Daud itu sigap dalam menghadapi bahaya, cekatan. Nah kalau saudara dikasih Tuhan, kalau saudara kasih tanggung jawab kerjaan, cekatan. Karena salah satu problem terbesar yang sering kita hadapi adalah kita suka menunda-nunda. Betul apa betul? Betul apa betul? Apalagi kalau lagi bikin skripsi ya. Bikin skripsi itu paling sulit untuk memulai tapi paling mudah untuk mengakhiri. Sulit banget untuk memulai ketik. Bab 1 tuh sulit banget. Tapi mengakhirinya udah itu cepat banget tuh. Kita perlu komitmen untuk memulai sesuatu. Nah Daud ini sigap menghadapi bahaya. Yang kedua, dia berani mempertaruhkan nyawa. Ayat 35 tadi dikatakan, apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, menghajarnya, membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Berani mempertaruhkan nyawa. Ketika yang lain nggak mau ambil bagian menjadi seorang gembala, saya ngebayangin gini ya, Bapak Ibu Saudara, ketika Isai punya anak 1, udah agak besaran, ayo angon kambing, oke. Kapan ya papi mami gue punya adik? Kapan punya adik? Punya adik. Gedean dikit, giliran kamu ya ngangon kambing. Anak kedua tuh. Kakaknya mungkin udah pergi-pergi kemana gitu kan. Mungkin adik yang kedua juga mikir, kapan papi mami gue punya adik lagi ya. Muncul adik. Anak yang ketiga. Selanjutnya giliran kamu ngangon kambing. Jadi mungkin ini estafet nih. Sampai yang terakhir yang paling musuh. Anak ketujuh juga gitu. Ketika tiba anak yang ketujuh, kapan punya adik lagi ya? Masa gue anak yang paling bungsu mati gue jadi gembala seumur hidup. Yang terjadi apa? Muncul Daud. Yes. Mungkin Daud ketika lahir, ya ketika Oe nih, sama bidannya udah dibantu lahir nih. Giliran kamu ngangon kambing. Mungkin saya ngebayangin gitu ya. Kan ini pekerjaan turun-temurun gitu loh.
papa mamanya gembala, biasanya anaknya juga jadi gembala, gitu kan. Ketika Daud lahir nih, giliran kamu nih, giliran kamu. Soalnya dikasih Tuhan pekerjaan yang memang tidak diinginkan pada waktu itu. Tapi Daud melakukannya dengan kecintaan yang luar biasa. Berani mempertaruhkan nyawanya. Dan yang berikutnya saudara, dia selalu mengandalkan Tuhan. Ini penting ya. Untuk kita sebelum mengerjakan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan sama kita. Penting bagi kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Amin. Kita lihat ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Kita lihat yang kedua saudara. Apa yang dilakukan oleh Daud. Bagaimana dia melatih bertanggung jawab dengan kehidupannya. Ini mungkin ayat yang kemarin Irin pengen baca ya. Saya menemukannya ya. Selalu bertanggung jawab dengan urusan rumahnya. 1 Samuel 17, 14-15. Coba kita lihat sama-sama. Next. Sama-sama kita baca ya. 2, 3. Daudlah yang bungsu, jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Perhatikan. Tetapi Daud apa? Daud apa? Kurang kelas. Daud apa? Selalu pulang. Saya pernah dengar khotbah satu hamba Tuhan. Sehebat apapun kamu jadi pendeta, sehebat apapun kamu khotbah di depan jemaat, ketika kamu pulang, kamu tetap jadi ayah yang harus mengerjakan pekerjaan rumah. Betul apa betul? Saya ingat banget kisah tentang Hillsong, dia habis konser di Inggris, di London, ya keliling dunia nih. Pulang ke Australia, ke gerejanya, apa yang dilakukan oleh mereka? Ternyata Australia, Hillsong Australia nggak hire orang kayak Agus. Office boy untuk bersih-bersih kamar mandi dan lain sebagainya. Yang mereka lakukan, ini pemain musik loh. Pemain musik, pemain bassnya, keyboardisnya, gitu ya, WL-nya. Ketika pulang ke gerejanya, yang mereka lakukan adalah ngosek WC gereja. Dia bilang, Tuhan, kau lihat apa yang aku lakukan, Tuhan, please. Selalu pulang, tetapi Daud selalu pulang. Karena banyak anak-anak sekarang kalau pergi lupa untuk pulang. Iya Pak ya? Halo? Ya Pak ya? Banyak anak-anak sekarang kalau pergi apa? Lupa pulang. Bahkan perlu diancam-ancam dulu baru pulang. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul. Untuk apa? Kembali pekerjaan utama dia. Menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ini tanggung jawab. Selalu bertanggung jawab dengan urusan rumahnya. Saudara kasih Tuhan, sekalipun kita mungkin pemimpin perusahaan, tapi kalau di rumah tugasnya kita buang sampah, ya buang sampah. Selalu pulang untuk buang sampah. Selalu pulang untuk cuci piring. Selalu pulang untuk beresin tempat tidur. Selalu pulang untuk mengerjakan memang pekerjaan rumah kita. Selalu pulang untuk angkat galon. Masa yang angkat galon istri kita? Selalu pulang. Perhatikan. Jadi dia selalu bertanggung jawab dengan urusan rumahnya. Ada kata selalu, always, nggak pernah miss dengan pekerjaan utamanya. Ini tanggung jawab saudara. Selalu bertanggung jawab. Saya sempat beberapa kali ngobrol dengan ibu-ibu Batak. Ada di antara mereka yang kadang suka ngeluh, suaminya nggak mau urusan rumah tuh nggak mau. Cuci piring mah bukan urusan gua. Urus anak mah bukan urusan gua. Coba, bapak-bapak pada bisa cuci piring nggak? Kemarin ini sempat ngobrol ya sama anak-anak gitu ya. Pekerjaan yang kamu paling senang apa? Nyapu. Kamu paling senang apa? Ngepel. Kamu paling gak suka apa? Cuci piring. Hah? Pekerjaan cuci piring kamu paling gak suka? Saya paling suka cuci piring daripada nyapu. Kenapa? Karena kalau nyapu ketiup angin ke bawah lagi, nyapu. Ya, lebih enak cuci piring. Saya paling suka pekerjaan yang berurusan dengan air. Cuci piring, bilasin baju, pokoknya urusan dengan air deh, menyenangkan. Selalu pulang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekalipun saya percaya ya, Bapak saya buat sebagai seorang TNI, selalu pulang beresin pekerjaan rumah ya Pak ya. Walaupun di luar rumah dia bisa kasih komando loh. Betul betul?
Betul Pak? Punya anak buah Pak? Punya. Bisa kasih perintah kan? Tembak tuh. Enggak langsung main tembak lah ya. Tetapi saya percaya Pak Sebo walaupun dia seorang TNI selalu pulang bantuin istrinya. Amin. Karena ya ini tanggung jawab kita saudara. Yang ketiga, kita belajar apa dari Daud? Ketika yang lain berpusat pada masalah, Daud tampil sebagai pembuat solusi saudara. Ini ceritanya waktu itu bangsa Israel sedang menghadapi Goliat. Firman Tuhan mengatakan 40 hari lamanya Goliat ini mencerca barisan tentara Israel. Selama 40 hari mengintimidasi ya, mengintimidasi mental dari bangsa Israel. 1 Samuel 1:17 perhatikan gini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, perhatikan saudara. Apa yang dikatakan oleh Saul? Tidak mungkin. Pernah nggak orang tua saudara ngomong kayak gitu sama saudara? Gak mungkin kamu bisa. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Pula kata Daud, nah itu ayat yang ke-37 ya tadi kita sudah baca. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Ini Saul kayaknya udah bohwat lah sama Daud ya. Ya udahlah pergilah. Oke, God bless you. Wish you all the best. Mantap jiwa. Satu pesan aku, mungkin Saul bilang gitu ya, satu pesan saya, jangan mati, don't die. Jangan mati, kamu masih terlalu muda untuk mati. Daud, dia berani. Karena saya percaya Daud itu berani bukan karena sekedar berani, dia udah punya latihan. Ya. Padahal kalau saudara baca 1 Samuel pasal 11 dan ya 1 Samuel 10, 11, 12 kalau nggak salah. Di kisah-kisah sebelumnya, Saul pun beberapa kali memenangkan peperangan bersama-sama dengan orang Israel. Bukan berarti Saul nggak pernah menang perang loh. Nanti kalau saudara baca ya, bukan berarti Saul nggak pernah menang perang. Bagian ini seringkali jarang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan. Ngomongnya Daud selalu menang perang. Tapi Saul juga ada kisah, track record dia menang perang. Namun saat harus man to man melawan Goliat, nyalinya menjadi ciut. Saya tulis begini saudara, next. Pengalamannya Saul, oh nggak ada ya? Nggak ada. Pengalamannya Saul sebelumnya. Pengalamannya Saul untuk berperang secara berkelompok tidak membantunya memberikan keberanian lebih untuk melawan satu dengan Goliat. Nah itu dia. Saya ulangi lagi. Pengalamannya Saul untuk berperang secara berkelompok tidak membantunya memberikan keberanian lebih untuk melawan satu dengan Goliat. Namun Daud yang terbiasa berperang satu lawan satu dengan singa atau beruang, dan tentunya karena sudah terbiasa terus mengandalkan Tuhan, hal ini memberikan keberanian yang cukup untuk melawan Goliat. Kalau dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu begini. Sebelum pemain musik tampil bareng-bareng, mereka punya tanggung jawab belajar partnya mereka masing-masing di rumah sendiri. Alangkah telatnya kalau baru belajar ketika temu bareng-bareng, betul ya? Nangkap ya Bapak Ibu Saudara ya? Mereka harus punya waktu untuk belajar di rumah sendiri. Supaya apa? Ketika kumpul nih, mereka mainkan bareng, itu bisa menghasilkan sebuah musik yang harmoni. Kenapa? Karena sudah mengerjakan dulu apa yang jadi bagiannya sendiri. Seringkali kita itu kalau ketemu ramean, berani punya iman, Tuhan dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan kita cuma seorang diri loh. Gak ada yang backup Daud. Saul nggak bilang gini, oke, kamu maju, ntar aku kirim 1000 orang untuk bantu kamu di belakang kamu. Gak ada loh ayatnya. Hanya Daud. Sepupu saya, saudara saya pernah cerita gini, Yason itu masih saudara ya. Dia bilang gini, Daud itu tipe anak yang suka berpetualang. Anak nakal yang suka berpetualang. Menurut saudara ya, lebih takut mana? Dikejar sama orang dengan gangguan jiwa atau dikejar sama orang dengan anjing gila? Saya mau tanya. Menurut pendapat saudara, lebih takut mana? Dikejar, kan saya nggak boleh ngomong orang gila dong. Dikejar dengan ODGJ atau dikejar sama anjing gila? Lebih menakutkan mana?
Siapa yang lebih takut dikejar sama ODGJ? Siapa yang lebih takut dikejar sama anjing gila? Anjing gila itu lihat orang gak kenal, lari, kejar pengen gigit kita. Lebih takut mana? Lebih mengerikan mana? Anjing gila ya. Kenapa? Kenapa? Takut rabies. Karena, saya kasih tahu, karena anjing gila itu gerakannya lebih unpredictable. Setuju ya? Lebih unpredictable. Kira-kira menurut Daud lebih takut menghadapi singa atau menghadapi Goliat? Lebih ngeri mana? Lebih butuh nyali yang besar mana? Ngadapin Goliat atau singa? Singa. Karena apa? Lebih unpredictable. Jadi, saudara dikasih Tuhan, ada kalanya dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan sama kita, Tuhan gak kasih kemudahan demi kemudahan loh. Setuju ya? Waktu kita mengerjakan tanggung jawab kita, Tuhan gak kasih kemudahan demi kemudahan. Ada kalanya Tuhan izinkan kesulitan demi kesulitan, itu ada dalam hidup kita. Supaya apa? Kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Nah kita juga perlu sebagai orang tua mengajarkan anak kita ketika dia menghadapi kesulitan, kita jangan, langsung kita turun tangan pengen beresin. Ini juga yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah bukan langsung Tuhan, langsung turun tangan beresin semua. Karena Tuhan juga gak mau kita jadi generasi stroberi. Tapi kita bisa handle bersama dengan Tuhan. Amin. Kita bisa handle bersama dengan Tuhan. Yang berikutnya saudara. Apa yang dilakukan oleh Daud? Ini kemarin sempat disebut juga sama Irin ya. 1 Samuel 17, ayat 17 dan ayat 20. Di mana Daud dia mampu mengatur dan mendelegasikan tugasnya dengan baik. Jadi ceritanya dia harus kirim makanan buat kakak-kakaknya, tanyakan kabarnya. Ya, 1 Samuel pasal 17, ayat 17 dan 20. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Lalu Daud, ayat 20, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan Isai, ini tanggung jawab nih. Kepadanya, sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Daud sebelum pergi mengerjakan tugas yang lain, yang diperintahkan oleh ayahnya, Daud mendelegasikan tugasnya kepada seorang penjaga yang tentunya sudah dapat dipercayai. Tidak pergi begitu saja meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya. Daud punya sikap yang excellent. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya saudara. Apa yang dipercayakan kepadanya. Pernah gak ketemu orang kayak gini? Kamu besok kerjain ini ya? Oke. Besoknya gak datang. Dan gak kasih kabar. Pernah gak saudara punya teman kayak gitu? Halo, saya ulangi lagi ya. Saudara kasih percaya nih, kamu tolong kerjain ini, oke. Siap. Besok datang ya jam segini, oke. Pada hari hanya gak datang. Gak ngasih kabar. Pernah saudara punya teman kayak gitu? Atau Anda yang orang seperti itu? Saudara dikasih Tuhan, kita penting nih ya. Sebelum kita mengerjakan pekerjaan yang lain, kita perlu mendelegasikan. Nah ini salah satu bukti tanggung jawab juga. Kalau nggak bisa pelayanan kasih tahu, kasih kabar. Puji Tuhan, beberapa tahun terakhir ya pelayan Tuhan yang di tim PW mereka udah kasih kabar. Nggak bisa, aku diganti sama ini, oke. Kalau sebelum-sebelumnya ada yang nggak latihan, nggak pelayanan, nggak kasih kabar. Saya pikir ya apakah dia masih hidup? Karena nggak kasih kabar. Di WA nggak dibales. Di telepon nggak diangkat. Ya, kita perlu mendelegasikan tugas yang mungkin kita dikasih kepercayaan untuk mengerjakan tugas yang lain. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Mari kita melatih tanggung jawab kita. Amin. Amin saudara. Poin yang terakhir. Yang kelima. Daud juga orang yang bertanggung jawab dengan pelanggaran dan dosanya. Setiap tokoh-tokoh di dalam Alkitab pernah melakukan kesalahan. Alkitab itu bukan sekedar buku biografi, bukan. Tapi Alkitab itu merupakan
pelajaran. Firman Tuhan katakan semuanya ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Termasuk kegagalannya ditulis, keberhasilannya ditulis, dosanya pun ditulis. Kekeliruannya pun ditulis. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13 sampai 15 ini ketika Nabi Nathan datang kepada Daud. Setelah Daud menghampiri Batsyeba, firman Tuhan katakan, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria. Ditulis loh, anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Nama Urianya masih disebut ya. Kenapa nggak ditulis anak yang dilahirkan Batsyeba? Tapi yang ditulis apa? Anak yang dilahirkan bekas mantan ya harusnya. Bekas istri Uria. Nama Uria masih ditulis gak? Bahkan di dalam silsilah nama Batsyeba ditulis ada buntutnya. Istri Uria. Kenapa sampai disebut nama Uria? Ada yang tahu? Karena Uria adalah orang yang setia dan bertanggung jawab. Amin. Bayangkan loh, Uria itu sampai bawa surat kematiannya sendiri loh. Nanti kalau sudah baca. Daud tulis surat, tempatkan Uria di barisan pertama supaya dia mati. Dilipat, kasih ke Uria, tolong kasih ke Panglima. Waktu itu siapa? Abner atau kirim. Dia bawa surat kematiannya sendiri loh. Uria bertanggung jawab, dia gak nyontek tuh. Isi suratnya apa? Luar biasa loh saudara. Daud bertanggung jawab. Bahkan Alkitab mengatakan anak loh, bukan bayi loh. Artinya apa? Dia menutupi dosanya sampai anak itu mungkin kurang lebih umur 1 tahun. Karena dikatakan bukan bayi, tapi anak. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 5, ini merupakan doa, merupakan pengakuan, merupakan sikap di mana Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihinilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku. Banyak kata akunya di situ, menurut kasihinilah aku, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari kesalahanku, tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Banyak orang gak mau bertobat karena apa? Banyak orang tidak bertobat karena apa? Gak sadar kalau dirinya salah. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Kesadaran diri akan dosanya membuat dia menyesal, bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Saul. Kalau di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 9 sampai 12, di situ ada satu ketika orang Israel terdesak, saudara. Samuel gak datang-datang, udah 7 hari gak datang-datang. Seperti waktu yang ditentukan, Saul melakukan atau mengambil alih yang bukan menjadi tanggung jawab dia. Yaitu apa? Mempersembahkan korban. Ayat 10 kita lihat. Baru saja ia habis mempersembahkan korban, bakaran maka tampaklah Samuel datang. Coba kita lihat ayat yang ke-11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu. Rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Dia menyalahkan rakyat. Berbeda dengan Daud ketika dia melakukan dosa. Kasihanilah aku Tuhan, aku sadar aku salah. Aku bergumul dengan dosaku. Ayat yang lain, ya, ketika Tuhan menyuruh Saul untuk membunuh semua rakyat, raja dan menumpas ternak dari bangsa Amalek, kita mengatakan, kita lihat ya, singkat aja ya, 1 Samuel 15 ayat yang ketiga, Tuhan perintahkan begini, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya.
Bunuhlah semuanya laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusul, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Nanti kita lompat di ayat ke-15. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba. Dia gak mengakui kesalahannya. Dia gak mengakui kekeliruannya di hadapan Tuhan. Saul tidak ambil tanggung jawab untuk mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Tapi dia mengulangi kesalahan yang sama, saudara. Dari sikap-sikap yang dimiliki oleh Daud, dia adalah seorang yang bertanggung jawab. Tentunya dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada padanya. Kita boleh melihat bagaimana Tuhan mengangkat Daud. Ya, kita boleh lihat bagian akhir, saya minta para pemain musik. Jenjang karir Daud, dia jadi seorang penyembah dan pemusik yang diurapi Tuhan. Bahkan dia menjadi pemusik di kalangan istana setiap kali Saul dihinggapi roh jahat, firman Tuhan katakan, tolong carikan seorang yang pandai bermain kecapi. Alkitab mengatakan apa? Hambanya Saul bilang gini, ada seorang, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Kemampuannya bermusik sampai terdengar di istana raja, saudara. Luar biasa. Yang berikutnya, menjadi pembawa senjatanya Saul. Menjadi pelayannya Saul. Yang berikutnya menjadi kepala pasukan 1000. Ini ceritanya waktu itu Saul udah mulai benci sama Daud. Jadi setelah Daud membunuh Goliat, Alkitab mengatakan wanita-wanita Israel mereka mengeluh-elukan Saul membunuh beribu-ribu sedangkan Daud membunuh berlaksa-laksa. Sejak saat itu Saul benci sama Daud. Bahkan Alkitab mengatakan Saul berikhtiar membunuh Daud berulang kali. Nanti kalau saudara baca di 1 Samuel pasal 18 ayat 13, Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan menempatkannya menjadi kepala pasukan 1000. Maksudnya untuk apa sih? Sebenarnya untuk mati di medan perang. Tapi firman Tuhan katakan Daud selalu disertai Tuhan. Yang berikutnya, akhirnya dia menjadi raja. Menjadi raja Israel. Di dalam 1 Tawarikh pasal 14 ayat yang kedua, di mana Tuhan menempatkan dia menjadi raja bagi bangsa Israel. Yang terakhir, menjadi bapa leluhur dari Kristus. Matius pasal 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saya tutup khotbah saya dengan sebuah cerita, saudara. Saya membaca sebuah artikel, dikatakan bagaimana, ada yang tahu Cristiano Ronaldo, tahu ya? Dia pernah menyebut satu nama pesepak bola yang lebih hebat dari dirinya. Tapi sayangnya, hidupnya berakhir di penjara. Dalam beberapa kesempatan, Cristiano Ronaldo sering mengklaim dirinya sebagai pemain terbaik di dunia. 5 Ballon d'Or, 5 gelar champion, dan gelar juara 3 liga top Eropa. Pernah main di Real Madrid, Manchester United, di Juventus. Namun demikian, Ronaldo mengakui bahwa sosok yang bernama Fabio Paim, nanti saudara boleh cek di internet, lebih hebat dari dirinya. Mereka pernah berbagi ruang ganti semasa di Akademi Sporting Lisbon. Kalau Anda berpikir saya bagus, kata Ronaldo nih, tunggu sampai Anda melihat Fabio Paim. Kata Ronaldo yang direkrut oleh Manchester United tahun 2003. Fabio Paim mendapat julukan titisan Ronaldinho karena punya kecepatan, dribble yang mumpuni, teknik yang luar biasa. Sayangnya, hanya sedikit orang saja yang pernah melihat skill dan kemampuannya di lapangan. Karir pria asal Portugal itu hancur gara-gara uang, judi, dunia malam. Bayangkan, Paim pensiun dalam usia yang masih sangat muda, 22 tahun udah pensiun. Padahal 22 itu waktu keemasan untuk jadi pemain yang hebat. Pada tahun 2019, dia dipenjara atas kepemilikan 5 gram kokain, Fabio Paim. Lebih ironis lagi, soal bayangkan, ini ironis banget nih. Paim menghuni penjara yang menghadap tempat latihan timnas Portugal. Jadi ini penjara nih, di balik jeruji, dia bisa lihat depannya itu stadion, tempat latihan timnas Portugal latihan. Paim hanya bisa menyaksikan dari balik jeruji besi ketika Ronaldo latihan bareng dengan rekan-rekan satu tim di timnas Portugal. Padahal Ronaldo aja mengakui dia lebih hebat dari saya. Gara-gara apa? Gak punya tanggung jawab. Tidak bertanggung jawab gak jadi apa-apa, saudara. Kalau saudara dan saya gak bertanggung jawab dengan hidup kita,
Gak bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Gak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita gak akan pernah jadi apa-apa. Saya tutup dengan satu ayat. Ketika saya baca ayat ini terlalu menggelitik sekali saudara. Sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Janganlah terlalu fasik. Janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Ada yang mau mati sebelum waktunya? Kalau saya baca ayat ini berarti banyak orang mati yang sebelumnya emang belum waktunya mati. Kebut-kebutan gak tanggung jawab tuh mati. Bener ya? Palang kereta api terobos mati. Mati sebelum waktu. Ada yang mau mati sebelum waktunya? Jangan terlalu fasik, janganlah bodoh. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, jangan juga terlalu jahat atau terlalu dungu. Tahu dungu? Double kuadrat. Bilang kanan kirimu, jangan double kuadrat. Jangan juga terlalu jahat atau terlalu dungu. Untuk apa mati sebelum waktunya? Fabio Paim mati karirnya sebelum waktunya. 22 tahun, masa keemasan loh harusnya. Tapi dia harus pensiun sebelum waktunya. Saudara kasih Tuhan, mari kita sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya, mari kita sama-sama belajar dan melatih tanggung jawab kita. Responsibility itu artinya kemampuan merespon dengan benar. Setiap yang dipercayakan kepada kita, tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Sebelum saudara dan saya bertanggung jawab di luar rumah kita, jadilah orang-orang yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan di dalam rumah kita. Yang ngerti katakan amin. Sebelum kau dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar di luar rumahmu, pastikan saudara dan saya sudah bisa bertanggung jawab dari hal-hal kecil yang dipercayakan kepada saudara. Bunda Teresa dia mengatakan apa? Tidak semua dari kita dipercayakan hal-hal besar. Tapi kita semua dapat melakukan hal-hal kecil dengan kecintaan yang besar. Tuhan Yesus berkati, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, Tuhan punya rencana buat yang terbaik buat setiap kita. Hanya datang darimu, karena tanganmu Tuhan, karena tanganmu memurnikan. Mari katakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku tu setia, senangkan hatimu. Saya minta singer yang nyanyi saya, jemaat Tuhan, kau boleh berdoa di hadapan Tuhan. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang melatih tanggung jawab dalam hidup kita? Pagi hari ini kami sudah dengar firman-Mu Tuhan, mengingatkan setiap kami Tuhan. Mungkin tidak semua orang dipercayakan melakukan hal-hal besar, tapi kami bisa melakukan hal kecil dengan kecintaan yang besar. Kami mau belajar Tuhan, melakukan tanggung jawab dengan sebaik mungkin Tuhan. Haleluya Yesus. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Sama-sama katakan, Karena tanganmu mari kita bagi berdiri bersama-sama katakan, oh, Ku tetapkan hatiku untuk percaya, tanpa syarat, takkan goyah.
Bapak banyak di antara saudara yang datang pagi hari ini, kau datang dengan pergumulan dalam hidupmu. Mungkin di waktu-waktu yang lalu engkau kurang bertanggung jawab dengan hidupmu sehingga banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin ada yang datang dengan segala pergumulan. Masalah kesehatanmu, keuanganmu, rumah tanggamu, pernikahanmu, pekerjaanmu, masa depan anak-anakmu. Saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan mampukan kami menjadi hamba-hamba yang bertanggung jawab. Menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Apa yang telah Tuhan percayakan ke tangan kami Tuhan. Untuk kami boleh kelola dengan baik. Untuk kami boleh lakukan dengan baik. Kami boleh melakukan hal-hal kecil dengan kecintaan yang besar. Sekalipun itu mungkin tanggung jawab yang disepelekan banyak orang. Tapi kami mau belajar bertanggung jawab. Kami mau belajar menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk hal-hal yang ada di dalam rumah kami. Sebelum engkau hebat di luar rumahmu, jadilah engkau hebat di dalam rumahmu. Sebelum engkau dipercayakan lebih banyak lagi di luar rumahmu, jadilah orang-orang yang bisa dapat diandalkan di dalam rumahmu. Seperti Daud, dimulai dari hal-hal yang kecil yang bagi orang itu disepelekan, dipandang hina. Jadi seorang gembala. Tapi ketika dia ambil tanggung jawab, berani lakukan dengan yang terbaik, Tuhan angkat hidupnya. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat, mereka menghadapi pergumulan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau adalah Allah yang setia. Bila setiap kami Tuhan boleh terus punya iman percaya kepada Tuhan. Dan hati kami terus melekat sama Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan yang daripada Tuhan. Ketika kami mau ambil tanggung jawab, ketika kami berani mengakui kalau kami buat salah di hadapan Tuhan. Kami sadar dengan kekeliruan kami. Maka Tuhan akan memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara, mengingatkan kami. Untuk kami boleh hidup dari hari ke hari kami Tuhan. Menjadi orang yang bertanggung jawab. Kami tidak mau Tuhan. Seperti kisah yang kami tadi dengar. Fabio Paim tidak bertanggung jawab. Maka karirnya mati sebelum waktunya. Kami tidak mau Tuhan menjadi orang-orang yang seperti itu. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang dungu, menjadi orang-orang yang tidak mau taat sama Tuhan. Tapi kami mau belajar ambil tanggung jawab. Dan lakukan yang terbaik dalam setiap pekerjaan, studi kami, kuliah kami, bisnis kami, pelayanan kami. Apapun yang Tuhan percaya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk berikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Silakan dulu Bapak Saudara. Kepada yang bertugas, dipersilakan untuk mengedarkan kantong persembahan. Siap, kita boleh bertepuk tangan. Kau satu
selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Mari gerakan badannya. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Katakan sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali jemaat Tuhan. Kita nyanyikan pujian terakhir. Kau Allah yang besar, haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar, haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara kami. Dari awal pertengahan sampai berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan yang sudah memberikan persembahan tujuanmu, baik untuk kas maupun persembahan perpuluhan, Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati sesuatu kami yang sudah melayani, baik sebagai usia leaders, singer, pemain musik, multimedia, penyambut tamu, bahkan kami semua yang hadir, bahkan ada teman-teman kami yang baru hadir dalam kebaktian. Tuhan juga berkati, berikan kesetiaan, kerajinan, kesungguhan, agar mereka boleh memiliki tanggung jawab yang baik dalam kami berbakti kepada Tuhan. Tanggung jawab yang baik dalam kami melakukan tugas-tugas. Mari Tuhan, Kau ciptakan rumah tangga yang baik, sehingga hubungan suami istri, orang tua dan anak, majikan, pegawai, terjalin satu komunikasi yang baik. Agar sepekan kami boleh menikmati berkat anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tadakan tanganmu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat, dan berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang kepada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita katakan, amin.